Oke, minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama. Channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Itu Sana Sama tes minasan. Habis bikin konten reaction Jujutsu Kaisen, sekarang reaction Kaiju nomor 8. Kaiju nomor 8. Wah, Kaiju, let's go. Jadi ini harus Sana segera selesaikan konten hari ini. Wah, apa ya gambar? Wih, thumbnailnya. Kafka. Kaiju nomor 8. Maksudnya gini. Ini harus segera Sana reaction, harus Sana teorikan, harus segera Sana selesaikan video konten kali ini karena antrian kerjaan Sana juga masih banyak yang lain. Jadi ini kenapa ya kok sibuk banget ya? Keseka. Kenapa sibuk banget Sana? Kalau nggak sibuk rezeki nggak datang. Jadi video kali ini Sana mau reaction chapter terbaru dari Kaiju nomor 8 dan Sana bacanya langsung dari website resmi official dari Shueisha, yaitu Manga Plus by Shueisha. Dan ini udah ada terjemahan bahasa Indonesia, jadi gak ada alasan lain buat kalian untuk baca di tempat ilegal ya. Jadi buat kalian yang ngejar komik ini secara per minggu, ini bukan per minggu sih, maksudnya 2 minggu sekali sih sebenarnya ini ya. Tapi ya itu tadi, karena udah ada bahasa Indonesia, kalian gak boleh ke tempat ilegal lagi. Ingat ya, udah ada versi bahasa Indonesianya. Apalagi kalau kalian bacanya per rilisan kayak gitu. Apalagi kalau di Manga Plus by Shueisha itu kita udah tahu jadwalnya loh, udah tahu kapan bakalan rilis berikutnya kapan kayak gitu. Seperti itu. Jadi ya aku udah penasaran. Wait. Sebelum menuju ke chapter 98, kita recall dulu untuk chapter 97 kemarin kayak gimana. Soalnya 2 pekan yang lalu itu chapter bonus, yaitu chapter ilustrasi. Jadi aku sempat lupa juga chapter 97 itu kayak gimana. Kan chapter 97 rilis 9 November. Dan chapter 97 itu isinya, bentar kita cek aja dulu. Oke. Awalnya di halaman pertama seperti ini. Si monster nomor 9, Kaiju nomor 9 itu benar-benar udah ada di hadapan Mina secara langsung menggunakan portal apa ya jenenge? Perpindahan tempat. Aduh, tiba-tiba ngeblank aku istilah. Apa ya jenenge? Istilah apa sih? Teleportasi, iya. Aduh, aku udah lupa sama istilahnya. Teleportasi. Dan tepat di depan Mina, mau nangkep Mina atau mau nyerang Mina. Ini lebih tepatnya kayak mau nyerang Mina sih. Aduh, dan semuanya pada panik. Bentar, Sana tutupin dulu ya. Seperti biasa kalau baca manga sama nonton anime, Sana selalu tutupin dulu. Ya, meskipun remang-remang, tapi remang-remangnya kok gak enak. Bentar, aku agak tebelin lagi. Segini kali ya. Jadi semuanya pada panik, termasuk Kafka yang udah berwujud Kafka tiba-tiba kembali ke wujud Kaijunya lagi. Ini resiko banget Kafka. Ini resiko banget, kayak nggak tahu Kafka bisa kembali lagi jadi manusia apa enggak ya, bolak-balik berubah menjadi Kaiju terus nih. Dan ya tiba-tiba langsung ada serangan mendadak banyak Mega Kaiju. Mega Kaiju itu kaiju besar-besar ya, yang tiba-tiba muncul di semua distrik tempat penyerangan sebelumnya, yaitu di Shinjuku, Nerima, Chohu, Meguro. Dan ukurannya tinggi-tinggi semua sih. Itu gak mungkin bisa ditangani oleh satu orang juga. Meskipun setingkat kapten, wakil kapten pun gak bisa. Meskipun udah pakai baju tempur ala kaiju ya, itu gak bisa. Ala kaiju number gak bisa. Bahkan hanya Kafka seorang. Tapi meskipun hanya Kafka seorang, ya jelas Kafka kewalahan lah. Ini banyak banget by the way. Edian Kaiju nomor 8 Kaiju nomor 9 emang gila. Ini perang rakaruan nih. Langsung Kafka langsung bilang, minggir tabrak. kayak ini, minggir semua, minggirlah. Aku harus segera pergi ke tempat Mina berada. Jangan halangi jalanku. Kafka bilang gitu. Terus mulailah
banyak serangan, banyak ledakan di akhir chapternya sampai wah ini lautan api jadinya kalau kayak gini. Ya bye. Mina gimana nasibnya? Aku bingung. Dan Kafka apakah bisa menuju ke Mina? Tapi banyak yang berkomentar di chapter 97 itu pada bilang gini, "Wey, kalian semua pada lupa sama Leno, Ichikawa sama Iharu." Kan gitu. Banyak yang bilang kayak gitu. Kayak ya sana sendiri juga, ini mana ya Leno, Iharu, dua tokoh ya bukan tokoh utama, maksudnya ya kayak dua partner dari chapter-chapter yang sebelumnya. Teman-temannya Kafka, bahkan Leno pun itu sebenarnya tokoh utama di sini. Kok gak ada? Kalau kalian ingat sebenarnya Iharu sama Leno itu tugasnya itu nggak di wilayah Tokyo, jauh malah di wilayah pegunungan. Jadi kalau di sana sedang mengalami kendala masalah dan sebagainya, nggak tahu Leno Ichikawa masih bisa bertahan dan berangkat ke Tokyo apa enggak, masalahnya gitu, ke tempat ya penyelamatan Mina, penangkapan Mina istilahnya kayak gitu. Soalnya di Tokyo sendiri, di berbagai distrik yang ada di Tokyo sendiri itu wilayah Tokyo dan sekitarnya itu udah dibombardir kaiju raksasa kayak gitu. Sedangkan Iharu sama Leno itu seberapa jauh ya tempat mereka berada? Bukan di Tokyo. Jadi apakah mungkin dan apakah bisa mereka berdua datang untuk menjadi tim bala bantuan dari pihak manusia atau pihak pasukan pertahanan di sini gitu? Bisa nggak ya? Dan apakah Mina benar-benar akan diculik sama kaiju nomor 9? Aku pikir kok di situ juga. Dan apakah benar-benar Kafka nggak bisa ada kesempatan buat nyelamatin Mina kah? Jujur, ini plotnya sangat cepet banget untuk kaiju nomor 8. Jadi memang siap-siap aja menghadapi semua plot twist yang ditwist, istilahnya kayak gitu. Bahkan plot armor yang mungkin kadang ada kadang nggak ada. Tapi ya ini nggak ada plot armor sih Mas Yan. Masih plot twist yang ditwist semuanya. Dan kalau kalian punya koleksi komiknya juga, koleksi yang udah dirilis sama Gramedia, boleh dibeli ya guys, dikoleksi ya guys. Tapi ketika kalian udah baca versi yang udah bervolume, sekarang udah volume 8, itu rasanya cepet sih, beneran. Alur ceritanya kecepetan bang Naoya Matsumoto. Kenapa sana bilang cepet? Karena banyak time skip. Biasanya ngambil time skip berapa bulan gitu, time skip berapa minggu, time skip nggak ada time skip berapa hari. Biasanya rata-rata time skipnya tiba-tiba berapa bulan, time skip berapa minggu kayak gitu. Jadi yang bikin cepat juga dari situ. Ceritanya selalu on point, nggak filler-filleran. Jadi langsung abis ini gini, serangannya abis ini gini kayak gitu. Jadi ya semoga bisa chapternya 100 lebih ya, paling nggak 200. Ini apakah perang besar yang kali ini, perang besar yang dideklarasikan oleh kaiju nomor 9 ini adalah perang terakhir yang ada di cerita kaiju nomor 8? Aku nggak tahu. Tapi jujur ini plotnya sangat cepet banget Naoya Matsumoto. Kayak gak ikhlas aku tiba-tiba kalau tamat sih. Sebenarnya kalau pendapat sana apakah ini bakalan tamat? Mungkin enggak. Soalnya banyak juga plot hole yang perlu kita cari tahu dan perlu Naoya Matsumoto jelaskan ya pastinya di sini. Seperti bagaimana bisa, yang pertama dari awal sebenarnya, bagaimana bisa bibit kaiju nomor 8 menemukan Kafka dan datang ke Kafka sambil bilang akhirnya ketemu gitu kan, kayak the hell gitu. Berarti dari awal bibit kaiju nomor 8 ini memang menargetkan Kafka untuk dijadikan monster atau kaiju nomor 8 kayak gitu. Kan itu masih berupa bibit ya gitu. Dan masuk ke tubuh Kafka, glup langsung Kafka jadi berubah kaiju nomor 8 kayak gitu. Apakah itu sudah terencana sebelumnya? Dan bahkan di chapter berapa itu yang kemarin aku kaget karena jumpscare itu juga Kafka tiba-tiba kayak melihat sesosok bayangan di kuil kayak kaiju nomor 8 tapi dengan balutan armor ala samurai kerajaan Jepang zaman dulu. Jadi kayak loh, Kafka kok kayak melihat masa lalu dari kaiju nomor 8? Apa ini? Kan kayak gitu. Itu kalau dibuatin cerita sendiri sih cocok banget sih. Itu kayak informasi atau ya apa saja yang perlu kita ketahui tentang kaiju nomor 8 kayak gitu. Jadi sebenarnya kaiju nomor 8 itu apa dan kenapa harus Kafka gitu. Dan seperti rata-rata manga shonen yang lainnya,
ketika ada satu karakter yang lemah, tak berdaya, gak memiliki kekuatan, terus diistilahkan pecundang dan sebagainya, yang di Kaiju nomor 8 ini adalah gelar seperti itu dimiliki oleh Kafka. Kalau kita ingat kembali, temannya Kafka masa kecil siapa? Mina Ashiro. Nah, ternyata Mina Ashiro setelah mendaftarkan diri ke pasukan pertahanan Jepang di pasukan Kaiju ini, ternyata Mina adalah masyarakat warga sipil yang ketika masuk ke pertahanan Kaiju ini punya kekuatan di atas rata-rata manusia normal, bahkan spesial, bisa dibilang kayak gitu. Banyak orang-orang yang dari militer ini menganggap Mina itu, wah apa ini, latar belakangnya cuman sekolah biasa kayak gitu, bukan sekolah militer, tapi kok wow, kekuatannya kayak di luar nalar manusia gitu. Dan bahkan akhirnya ditargetkan oleh Kaiju nomor 9 untuk mungkin dimanfaatkan kekuatannya, mungkin ya sebagainya gitu. Ya, itu memang udah template manga shonen rata-rata. Jadi di sini yang menjadi plot hole-nya adalah kenapa Mina Ashiro bisa sekuat itu. Kalau Kafka kan juga kayak gitu. Kenapa Kafka Hibino bisa selemah itu? Bahkan meskipun udah pakai seragam tempurnya itu, bahkan pelepasan kekuatannya cuma berapa persen sih? Gak ada 10. Jadi kayak kenapa gitu loh? Ataukah itu karena udah berwujud kaiju makanya nggak bisa melakukan pelepasan kekuatan pakai suit baju tempurnya itu, atau ada faktor lain? Nah, itu yang jadi plot hole lah. Plot hole yang lain apa yo? Kalau Leno Iharu bisa menggunakan baju tempur numbers 6 itu memang dari tekad sih. Itu kekuatan tekad ya, rata-rata di manga shonen pasti gitu. Jadi kayaknya nggak ada plot hole deh. Yang jelas-jelas plot hole memang itu sih. Siapa sih Kaiju nomor 8 dan siapa Kafka, kemudian siapa itu Mina Ashiro. Terakhir ya jelas siapa itu Kaiju nomor 9, bagaimana Kaiju nomor 9 diciptakan. Dan apakah benar kemunculan Kaiju nomor 8 itu lebih dulu daripada Kaiju nomor 9? Nah, itu juga perlu kita cari tahu lah istilahnya gitu. Mungkin yang lain apa ya, kayaknya nggak ada sih, cuman itu aja sih plot hole yang benar-benar lubang besar banget ini. Jangan tiba-tiba langsung ditamatin Naoya Matsumoto. Itu perlu dijelasin benar-benar, itu masuk ke konspirasi, asik juga itu sebenarnya. Jadi yuk kita mulai baca dan reaction chapter 98. Semoga di chapter 100 ada hal yang spesial. Kenapa sana tiba-tiba kayak gitu? Tapi biasanya gitu, ada chapter khusus untuk memperingati berapa ratus atau berapa puluh gitu. Chapter spesial yang tiba-tiba overpower, tiba-tiba apa ini. Semoga di chapter 100 ada sesuatu hal yang spesial. Kayaknya gitu sih Naoya Matsumoto. Oke. Seperti biasa kalau Sana baca manga, Sana bakalan kasih tahu ke kalian halaman pertama sama halaman terakhir kayak yang tadi tanpa filter. Nanti sisanya Sana tutupin pakai filter biar agak remang-remang gitu ya. Yang jelas buat kalian yang pengen baca mangganya ini secara full, kalian harus ke websitenya Manga Plus by Shueisha, atau aplikasi Android sama iPhone juga ada loh, gratis. Kalau pengen bayar memang harus langganan ya di sini untuk mengetahui semua chapter dan beberapa manga yang udah dirilis sebelum tahun-tahun sebelumnya itu, termasuk spin-off juga yang pengen baca itu harus langganan dulu. Kalau nggak salah yang versi murahnya 14.000 atau 17.000 gitu, yang versi agak super atau agak mahalnya itu 26.000 atau berapa gitu. Ya bagi kalian mungkin ada yang bisa dibilang murah sih, jadi ya dicoba aja sih. Kalau Sana belum pengen langganan, Oke. Jadi halaman pertama kayak gini. Wah, udah mulai meluncurkan serangan nih. Kehancuran dan kematian di mana-mana. Wih, tulisannya gitu. Monster nomor 8. Chapter 98 by Naoya Matsumoto. Bum bum bum. Wow, lautan api. Jadi Sana tutup dulu ya berarti. Hai. Oke. Wah. Pas pasukan monster raksasa menyerang secara serentak, jumlah korban jiwa melonjak dengan cepat. Jelas diserang kayak gitu. Wih, Kafka menjadi tameng ya, boy.
melindungi yang di belakang. Aduh, serem juga Kafka. Jadi makin kesini makin serem sumpah. Terus monster nomor 9 bilang, sudah ku bilang bukan. Monster nomor 8, kau takkan bisa datang kemari. Alasannya karena kau takkan bisa mengabaikan mereka itu. No, aduh sial semuanya ditarget. Aduh, kok jadi serem gini? Aduh, masyarakat sipil yang mengungsi yang masih berada di dalam gedung pun juga jadi target, sial. Aduh, akhirnya Kafka yang harus menangani ini semua. Sumpah dah. Kafka langsung juotos duek salah satu monster yang mau menargetkan masyarakat sipil yang berlindung di gedung. Terus Kafka bilang, orang-orang yang terlambat melarikan diri ternyata ada di sini gitu. Duar, wah, sedang apa dia? Oh iya bener, sial, hentikan. Ternyata monster raksasa ini mau mencoba menembaki bagian tanah itu karena di bawah tanah ada bunker, guys. Sial, Kafka baru inget. Ya, banyak orang yang teriak-teriak di sini. Awas, hentikan. Kafka gitu, asli marah sumpah. Terus akhirnya Kafka mengalahkan satu monster itu yang berusaha untuk menyerang bunker. Tapi semua monster pun melakukan hal sama, semuanya mencoba untuk menyerang bawah tanah. Aduh, bahkan nomor 9 bilang, benar seperti itu. Mengalahkan mereka pasti bukanlah hal yang sulit bagimu, karena kau adalah sosok terkuat di bumi ini setelah diriku. Tapi bagaimana dengan para prajurit yang terluka dan kelelahan itu? Apa yang akan terjadi pada mereka jika kau meninggalkan tempat ini? Aduh, kau takkan bisa meninggalkan tempat itu. Aduh, soga seru. Sialan lu monster nomor 9. Oke, tiba-tiba lu, wah, jediar. Ada apa ini? Ada yang berusaha untuk menembak monster nomor 9. Tembakan raksasa apa itu? Mina. Oh, ternyata Mina Ashiro. Wah, Mina mencoba untuk membela dirinya sendiri. Akan kukalahkan kau sekarang juga, lalu menghabisi para monster itu. Mina bilang gitu. Terus monster nomor 9 jawab, rupanya kau berhasil menghindari serangan tadi ya. Prajurit berpangkat komandan memang hebat ya. Tapi bagaimana dengan yang ini? Waduh, ngasih serangan apa lagi nih sial, monster nomor 9 sampai Kafka harus terpelanting ke sana sini, lompat ke sana sini, nembakin sana sini. Wow, monster nomor 9 punya tameng ternyata juga. Apa-apaan ini, woi? Etifield Evangelion. Gak maksudku kok. Kenapa tiba-tiba dia punya tameng? Gampang banget emang sial. Kenapa tiba-tiba dia punya tameng? Jahat banget. Aduh, licik. Langsung shot. Duar. Terus monster nomor 9 berpikir, dia bisa menembus perisai milikku. Monster nomor 2 hanya dengan pistol. Emang makanya itu aku jadi penasaran, ini kenapa Mina Ashiro bisa sekuat itu, heran aku. Ini plot hole Bang Naoya Matsumoto. Kemampuanmu dalam menembak memang luar biasa, tapi no, kenapa tiba-tiba ada di belakang Mina Ashiro monster nomor 9? Asalkan bisa menutup jarak denganmu, maka kau tidak sekuat komandan yang lainnya. Aduh sial. Mudah dah, percuma. No, tidak. No. Apa ini? No, Mina. Dicekik dong. No, Mina. No. Kau ada sih. Waduh, ya boy. Kau mulus setengku. Aduh, kenapa perutku jadi mulus ya? Ayo Kafka. Ayo, perutku jadi mulus, Kafka sial. Kresek. Waduh sial. No. Hari ini Tokyo telah kutaklukkan. Wah, apa-apaan ini, mau niruin Jujutsu Kaisen, Naoya Matsumoto. Aduh, gendong. Aduh sial. Semua orang pada kepanikan gak tuh. Waduh, double page apa ini? Lalu
akan kujadikan kota ini sebagai markas untuk menaklukkan negara ini. Dia mereta sinyal komunikasi dalam area luas. Kok iso? Kok bisa? Kok bisa? Gimana caranya? Kayaknya kekuatan kaiju itu nggak melakukan peretasan deh. Apa-apa nih Naoya Matsumoto, kenapa ceritanya kayak serasa berantakan kayak gini? Plot twist terlalu berlebihan kayak gini, woi. Melihat banyaknya jumlah korban dalam bencana monster nomor 6. Monster nomor 6 adalah monster yang pernah dikalahkan oleh ibunya Kikoru. Kalian para manusia memang tidak ada apa-apanya di hadapan monster raksasa dengan klasifikasi numbers. Sekarang aku akan menyerap Mina Ashiro lalu menyatukan kemampuannya dengan pasukan monster ciptaanku. Dengan begitu aku akan bisa menciptakan pasukan monster raksasa yang memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan artileri dengan kekuatan setara monster nomor 6. Wait, tunggu dulu. Apakah Mina Ashiro kekuatan nembak-nembaknya setara monster nomor 6? Kok bisa? Kok keren amat kalau misal dijadikan monster? Ya baik. Waduh, apa nih? Tanpa Mina Ashiro sebagai kartu as kalian, semuanya kewalahan termasuk Kafka juga. Maka mustahil umat manusia bisa menghentikan mereka. Woi, apa-apa nih Naoya Matsumoto? Bola kesel aku. Udah lawan terakhir sial. Marah aku sama Naoya Matsumoto. Emang villain paling jahat itu autor atau mangaka ya istilahnya. Sial, kenapa bisa punya tentakel yang berisi gigi-gigi berigi kayak gitu buat memakan Mina Ashiro? Tapi sebenarnya tujuan jelas dari kaiju nomor 9 buat menyerap Mina Ashiro itu apa sih? Kayak masih belum masuk akal menurutku. Cuman karena bermodal Mina Ashiro itu manusia yang super kuat, istilahnya ya manusia biasa, tapi ternyata teknik menembaknya itu mengerikan kayak gitu doang sih menurutku. Tapi apa ya, tulisan apa ini? Awal sebuah akhir. Berarti masih lanjut guys, chapternya masih bisa lanjut. Momen keputusasaan yang disiarkan secara langsung. Chapter berikutnya akan terbit hari Kamis minggu depan tanggal 21 Desember. Kamis minggu ada apa ini Naoya Matsumoto? Mungkin wait, minggu depan dong, bukan 2 minggu lagi. Bilangnya minggu depan. Mungkin Naoya Matsumoto nggak pengen mengganggu para istilahnya para pembaca yang lagi liburan Natal dan Tahun Baru kali, makanya dimajuin tanggalnya. Habis tanggal 21 Desember rilis, terus minggu depannya libur karena alasannya libur Natal gitu. Terus habis itu baru dimulai mungkin tanggal 4 Januari atau 11 Januari gitu. Maksudmu gitu kah Naoya Matsumoto? Tolong ya, jangan main-main sama perasaan pembaca. Ini udah dibuat babak belur perasaan kita semua, woi. Mina, kenapa ini? Naoya Matsumoto sensei, kenapa ini? Apa-apaan ini? Kenapa chapternya jadi gila ya, bay dan berbahaya? Ya komen, you apa spesial ya kan? Sana tadi bilang apa? Ini kayak Jujutsu Kaisen banget, di bawah semua penderitaan dan keputusasaan. Bahkan tokoh utama kita Kafka yang sebagai kaiju nomor 8 pun ditekan di sini ya. Jadi kayak Itadori Yuji yang ditekan oleh Sukuna yang udah ngamuk-ngamuk, Sukuna yang ngomong kamu pasti udah nggak bisa lagi nyelamatin semua penduduk Shibuya gitu. Dan sekarang benar-benar putus asa istilahnya gitu. Langsung lagunya you are special. Like-nya 12 paling tinggi sendiri. Yaudah aku nanti bakalan nge-like nih orang juga. Ya bye. Udah bener. Soundtracknya udah Yuama Special udah. Nggak usah protes lah kita. Soundtracknya udah bener Yuama Special udah. Aduh. Tapi sana nggak bisa ngasih suara di sini ya. Di
videonya sana ya, nanti copyright bahaya, gak bisa dimonetisasi. Oke, ada Velox Night. Ini nomor 9 parah banget kuatnya, tapi yakin sih bakalan ada plot twist yang bikin situasi berbalik. Satu-satunya kesalahan fatal nomor 9 adalah karena berani menyentuh Mina-chan. Bisa dibilang seperti itu, tapi kondisinya lagi gak, jadi posisi kondisinya Mina kayak udah gak bisa diselamatin lagi gitu loh. Tapi tunggu dulu, semoga ada bala bantuan dari Leno dan Iharu. Semoga aja ya, kalau misal mereka masih bisa berangkat ke Tokyo. Tapi kalau misal mereka gak bisa berangkat ke Tokyo, wah susah sih, bakalan gak bisa diselamatin. Apalagi kalau ini cuman tinggal nunggu momen aja, apakah ada plot armor kepada tokoh utama kita gitu loh. Maksudku setelah Mina Ashiro udah diambang batas kematiannya, ini posisinya udah diambang batas kematian sih maksudnya Mina Ashiro. Jadi kayak apakah ini Naoya Matsumoto, apakah ada plot armor untuk tokoh utama kita demi menyelamatkan Mina Ashiro? Tolonglah. Seperti kata-kata ini, kesalahan fatal nomor 9 adalah berani menyentuh Mina-chan kayak gitu. Kalau tiba-tiba nanti Kaiju nomor 8 bisa memiliki plot armor yang luar biasa, resiko yang jelas ada konsekuensinya, ada konsekuensi resikonya. Kafka gak bisa kewujud Kafka lagi, gak bisa kewujud manusia lagi. Jadi emang resikonya terlalu tinggi juga sih. Tapi gimana lagi, meskipun Kafka masih bisa mempertahankan sisi manusianya, tapi menurutku pasti Kafka gak bisa kembali lagi ke wujud manusia. Aku mikirku gitu, karena kalau sekali Monster nomor 8 dikasih plot armor, dia gak akan bisa kembali ke wujud manusianya lagi. Meskipun masih bisa mempertahankan kemanusiaannya, kayak ya sifat Kafka pada umumnya gitu. Aku pikirnya kayak gitu, tapi ini aku takut nih Naoya Matsumoto jangan-jangan semua teoriku yang aku jelasin di sini ternyata gak terwujud gitu. Soalnya beberapa kali kita semua udah menduga-duga, udah berkomentar, udah berteori, ayo Leno Ichikawa ayo datang gitu. Tapi kita mengetahui ini perang bener-bener yabai, bahaya banget, dan Kafka kayak gini kondisinya terdesak juga. Aku bingung gitu. Oh my god, Naoya Matsumoto please, tolong buatlah plot armor atau plot twist gitu. Tapi meskipun konsekuensinya separah itu ya, kayak Kafka gak bisa kembali ke wujud manusianya gitu. Tapi apakah benar bakalan ada bala bantuan dari Leno sama Iharu? Coba ini Leno sama Iharu kemana sih? Bingung aku. Miseriha. Wah, kayaknya bentar lagi si Leno Ichikawa pengguna nomor 6 akan masuk ke medan perang sebagai serangan kejutan. Semoga aja ya, tapi kita nggak tahu isi kepala dari Naoya Matsumoto. Apa yang dipikirkan beliau, aku nggak tahu. Jadi asli pada sotoy amat kalau si Reno yang bakal nyelamatin Mina. Udah jelas ini giliran Kafka yang harus nempatin janjinya ke Mina. Bukan masalah sotoy sih Bang Jody, bukan masalah itu. Lebih ke kita cuman memikirkan peluangnya aja, bukan sotoynya. Kita cuman bisa memikirkan peluangnya aja. Namanya juga pemikiran sang mangaka, sang author, kita nggak bisa nebak sih ya apa yang menyertai perasaannya juga. Jadi kita cuman bisa berpikir teorinya saja gitu. Tapi melihat dari kondisi perang yang seperti ini, harusnya mereka nggak bisa datang, harusnya, karena pasti di sana juga sedang kewalahan juga. Yang jelas mungkin di sana memang nggak diserang oleh nomor 9 karena bukan target penyerangan. Tapi ya kita nggak tahu apa yang dipikirkan. Ini aja tiba-tiba punya perisai, itu kayak punya tentakel yang bergerigi mau memangsa itu juga. Itu kayak, itu kemampuan dari monster mana? Aku sampai heran. Emang monster ambulah punya perisai, punya tentakel kayak ambu, bingung. Itu sebenarnya base form atau formasi awal dari para monster itu memang punya perisai atau gimana? Aku juga nggak tahu. Apakah formasi normalnya semua para monster itu memang memiliki banyak mulut atau banyak tentakel bergerigi kayak gitu untuk memakan sesuatu? Aku juga nggak tahu. Ini rules monsternya masih belum jelas ya. Namanya dunia fantasi, dunia permonsteran. Jadi emang terserah penulis ceritanya. Dumbledore Corazon mungkin cepat rilis minggu depan karena bertepatan pasca event Jam Festa atau perayaan anime yang bakal muncul. Oh,
bisa jadi. Oke, makasih Dumbledore. Bener sih Raihan, pokoknya Mina gak boleh mati. Jelas dong, ya ampun guys, ini partnernya Kafka. Antara Mina gak boleh mati ataupun mungkin tiba-tiba hidup tapi jadi villain. Ini sana referensi kemana dah? Referensi ke Attack on Titan ya. Next, kalau kayak gitu ke Naruto ambulah. Ada dari Jakun, tumben jadwal rilisnya minggu depan, tidak kayak biasanya yang 2 minggu. Iya, mungkin karena tadi ada yang ngasih alasan, mungkin karena abis event Jump Fest, jadi mumpung lagi hype-nya trailer anime yang mungkin juga rilis juga pas Jump Fest, jadi daripada meninggalkan hype-nya mending langsung dirilis aja kayak gitu. Cuman nanti mungkin minggu depannya lagi nggak bakalan rilis karena libur musim dingin ya. Menurutku sih gitu, tapi dilihat aja. Jotaro Kyun, why the hentai artist taking so? Hah? Apa ini? Oke, konteksnya tadi apa? Oke, next, Fair Lost Night. Bagus sih kalau minggu udah rilis lagi. Apa mungkin karena mau akhir tahun jadinya cepet karena Naoya Sensei mau libur panjang buat akhir tahun ya? Bisa jadi. Nah, aku mikirnya di situ. No, Skiryu. Wih, minggu depan, seminggu lebih awal. Iya, karena mau libur guys ya, mau cuti musim dingin ya, akhir tahun dan awal tahun. Oke, itu aja dari sana untuk reaction episode 98. Untuk teori plot twist dan plot armornya sana udah jelasin juga. Kemudian untuk teori apa yang terjadi di chapter 99, aku mikirnya aku gak bisa tiba-tiba gak bisa mikir. Naoya Matsumoto susah ditebak beneran. Aku cuman bisa berharap plot armornya Kafka Hibino yang jadi monster nomor 8. Cuman datang konsekuensi itu tadi gak bisa kembali ke wujud manusianya. Cuman itu aja sih, aku mikirnya itu aja. Soalnya kalau dilihat dari situasinya gak mungkin ini Leno Ichikawa dan Iharu bisa datang, meskipun tadi di akhir dari chapter dibilang awal dari akhir istilahnya gitu. Jadi masih panjang ceritanya, harusnya gitu, awal dari akhir. Jadi semoga ada plot armor, aku mikir gitu. Yaudah, itu aja dari sana untuk reaction chapter 98 Kaiju nomor 8 yang sana baca di Manga Plus by Shueisha. Sampai jumpa di minggu depan chapter 99 Kaiju nomor 8. Semoga ada plot armor, itu aja sih, aku berharapnya itu doang. Oke, bye bye semuanya, terima kasih yang udah like, udah subscribe, dan see you in the next video ya. Bye bye, sana close ya, selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.